Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darmawan Stananda. Saya akan menjelaskan mengenai perancangan kendali LCR dengan observer Luan Burger pada sistem DC-DC Quadratic Boost Converter. Selanjutnya, latar belakang dan tujuannya, konverter quadratic boost menaikkan tegangan DC dengan rasio kuadratik dari 12 watt menjadi 48 watt yang banyak dipakai pada sistem energi terbarukan dan jalur daya tak terputus. Sistem ini bersifat non-minimum phase dengan keluaran sempat turun dahulu, belum naik saat duty cycle dinaikkan, yang membuat kendali konvensional rentan berosilasi. Tujuan tugas ini merancang LVR untuk menstabilkan tegangan keluaran dan observer Luenberger untuk mengestimasi state yang tidak terukur sensor. Sistem fisik berikut ini merupakan skematiknya, yaitu ada mode saklar on, yang artinya MOSFET-nya itu tertutup, dan ketika ada mode saklar off, ketika MOSFET-nya itu tidak tersambung. Yang selanjutnya, ketika mode saklar on, saat saklar on, L1 menyimpan energi dari sumber masukan melalui D3, sedangkan C1 mentransfer energi ke L2. Pada kondisi ini, D2-nya itu off, sehingga beban disuplai sementara oleh kapasitor output C2. Jalur arusnya itu dari ada dua jalur, yaitu dari E kemudian ke L1, kemudian D3 ke Q. Lalu untuk jalur duanya dari C1, kemudian lanjut ke L2, kemudian ke D3, dan Q. Kemudian untuk mode saklar off, yaitu saat saklar off, L1 melepaskan energi melalui D1 untuk mengisi C1. Sedangkan L2 melepaskan energi melalui D2 menuju C2 dan beban. Kombinasi pelepasan energi bertahap ini menghasilkan tegangan keluaran yang lebih tinggi daripada tegangan masukan. Untuk jalur arusnya itu terbagi menjadi dua, yaitu dari E, dari L1, kemudian masuk ke D1, kemudian C1. Lalu jalur duanya dari C1 menuju L2, kemudian D2, lanjut ke C2 dan R. Lalu lalu rangkaian terdiri dari sumber E 12 volt, 2 induktor L1 dan L2, 2 kapasitor C1 dan C2, 1 MOSFET Hi sebagai solar aktif, 3 diodanya itu D1, D2, dan D3, dan beban R. Simbol D di sebelah Hi adalah sinyal PWM yang masuk ke gate MOSFET. Nilai D adalah duty cycle, yaitu persentase waktu Hi menyala dalam satu periode switching. Pada tugas ini, D nominalnya itu 0,5, artinya Ki menyala 50% dari waktu dan mati 50% sisanya. Sinyal sinyal ini yang dikendalikan LKR untuk menstabilkan tegangan keluaran. Selanjutnya yaitu parameter sistem yang terdiri dari E, L1, L2, C1, C2, R, D, dan Fs, frekuensi switching. Titik kerjanya yaitu 40, tegangan keluarannya itu 48 volt, dari masukan 12 volt. Faktor penaikannya yaitu 1/1 min D kuadrat, yaitu sama dengan 4 kali kenaikan dari tegangan masukan 12 volt dengan duty cycle yaitu 0,5. Terdiri dari 4 state, 2 arus induktor, dan 2 tegangan kapasitor. Turunan persamaan on dan off
Dari rangkaian fisik ini, saya turunkan persamaan KVL dan KCL untuk dua kondisi saklar. Pada slide yang pertama ini, ketika kondisi saklar tertutup, artinya MOSFET-nya ini masih tertutup, KVL itu dipakai di induktor untuk mendapatkan persamaan arus, sedangkan KCL dipakai di kapasitor untuk dapat persamaan tegangan. Jadi terdapat eh, 4 persamaan tambah 4 persamaan, yaitu totalnya 8 persamaan. Untuk yang pertama saat saklar tertutup, dot IL1 sama dengan E per L1 dengan arah loopingnya yaitu seperti ini. Lalu untuk persamaan kedua, dot IL2 sama dengan E plus V1, VC1 per L2 dengan arah loopingnya seperti ini. Lalu untuk dot VC1 sama dengan negatif IL2 per C1 dengan arah looping seperti ini. Kemudian untuk dot VC2 sama dengan negatif VC2 per C2R dengan arah looping sebagai berikut. Dioda aktif hanya D3, kemudian untuk D1 dan D2 ini memblokir arus. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai yang saklar terbuka, yaitu pada slide ini. Ketika saklar terbuka, maka MOSFET key-nya itu terputus atau terbuka. Sehingga hukum hukum tegangan saklar KVL dan KCL saat saklar terbuka itu ada 4 persamaan. Yang pertama ada dot IL1 sama dengan negatif VC1 per L1. Itu sebagai berikut. Arah loopingnya untuk dot IL2 sama dengan E plus VC1 negatif VC2 per L2 dengan arah looping sebagai berikut. Untuk dot VC1 arah loopingnya sebagai berikut dan dot VC2 dengan arah looping sebagai berikut. Jika dari parameter sudah dimasukkan dari total 8 persamaan diberikan rata-rata dengan bobot D yang menggunakan state state space averaging dan titik kerja. Saklar state space averaging itu saklar berhenti on dan off selama 50.000 kali. 50.000 kali ini dihasilkan dari jumlah Fs frekuensi switching yaitu 50 kHz dengan yang tidak mungkin menganalisis sistem dengan dua persamaan berbeda yang akan berubah terus setiap switching, maka akan diperlukan state space averaging. Berikut merupakan rata-rata dua mode on-off menggunakan duty cycle D sebagai bobot waktu. D kecil ini merupakan duty cycle berubah setiap saat, sedangkan D besar ini duty cycle nominal, nilainya tetap 0,5. Kalau untuk yang ini yaitu gangguan kecil yang dihasilkan oleh LQR. Lalu untuk yang selanjutnya, alur pemodelannya, persamaan mode on-off, itu di slide yang sebelumnya, lalu akan ditemukan selanjutnya rata-rata berbobot D, kemudian model non-linear order 4, lalu akan dilakukan linearasi di titik kerja di 0,5, VC2-nya itu 48 volts, dan akan menghasilkan matriks A dan matriks B di slide selanjutnya. Linearisasi dilakukan di titik kerja steady state dengan memisahkan setiap variabel menjadi nilai nominal ditambah dengan gangguan kecil. Hasilnya, model small signal linear yang siap dipakai untuk merancang LQR dan observer. Lalu selanjutnya, untuk titik kerja yang dilakukan yaitu arus L1, IL2,
VC1 dan VC2. Selanjutnya yaitu model state space orde 4, yaitu hasil averaging dan linearasi menghasilkan model state space orde 4. Kenapa orde 4? Karena sistem punya 4 komponen penyimpanan, yaitu penyimpanan energi L1, L2, C1, dan C2. Setiap komponen tersebut akan menghasilkan satu persamaan diferensial. Berikut merupakan contoh perhitungan elemennya dari matriks A. Contohnya ini pada nilai 2551 ini dihitung dari rumus negatif 1 minus D per L1. Lalu masukkan nilainya itu 0,5 per 196 kali 10 pangkat 6 sama dengan minus 200, 2551. Begitupun juga matriks A atau B selanjutnya. Selanjutnya data input dan output, yaitu terdapat U, W, dan Y. U itu untuk input kendalinya dari perturbasi duty cycle, W input gangguan, perturbasi tegangan input, dan Y output terukur, perturbasi tegangan keluaran. Besaran yang diukur oleh sensor. Kenapa hanya satu output yang diukur? Karena arus induktor sangat mahal dan sulit diukur sensor secara langsung. Maka diperlukan observer lower Burger digunakan untuk memprediksi state lainnya. Yaitu LVR, fungsi biaya, dan persamaan. LVR mencari gain K dengan meminimalkan fungsi biaya C. Fungsi C menyeimbangkan dua hal, yaitu seberapa cepat state kembali ke titik kerja dan seberapa besar usaha kendali yang dipakai. Dengan persamaan, C integral dari X transpons, X ditambah U transport RU terhadap waktu. Suku pertama digunakan untuk mengukur seberapa jauh state menyimpang dari nol. Sedangkan suku kedua ini untuk mengukur seberapa besar usaha kendali. Q dan R adalah bobot yang saya tentukan sendiri. Sedangkan perhitungan gain K di MATLAB yaitu pada codingan K sama dengan LQR, ABQR di MATLAB untuk menyelesaikan persamaan Riccati secara numerik. Selanjutnya, untuk hasil gain K-nya itu seperti ini, dengan lewat percobaan bobot yang dipilih hingga settling time 25 ms. Itu hasil perancangan LQR sebagai berikut dengan K 0,0470, 0,0245, negatif 0,057, 0,0919. Berikut merupakan hasil skrip MATLAB-nya. Sebelum LQR aktif, pol open loop berada di dekat sumbu imajiner, sehingga sistem itu berosilasi. Setelah LQR aktif, pol berpindah jauh ke kiri, lalu pol observer ditempatkan lebih jauh ke kiri lagi supaya observer lebih cepat dari sistem kendali. Semua pol gabungan berada di sebelah setengah bidang kiri yang membuktikan bahwa sistem itu stabil. Selanjutnya yaitu observer Lowenberger, persamaan, dan pol. LQR itu membutuhkan keempat state untuk menghitung koreksi duty cycle. Sensor hanya membaca satu besaran, yaitu tegangan VC2, yaitu tiga state lainnya, yaitu IL1, IL2, dan VC1 yang tidak terukur secara langsung. Sehingga observan Lowenberger itu mengestimasi ketiga state yang tidak terukur dari satu pengukuran VC2. Penempatan pole observer saya tempatkan di minus 6.000, minus 7.000, minus 8.000, kemudian minus 9.000 radian per second. Nilai ini 2-3 kali lebih negatif dari pole LHR agar observer
convergen lebih cepat dari sistem kendali. Untuk gain L dihitung di MATLAB dengan perintah flash. Selanjutnya yaitu arsitektur sistem kendali closed loop. Berikut merupakan blok diagram rangkaiannya. Untuk U minus K ini merupakan sinyal kendali yang memakai state estimasi. Jadi alurnya itu LQR menerima estimasi state dari observer, lalu menghitung koreksi duty cycle minus Kx. Koreksi itu masuk ke plan QBC, plan menghasilkan tegangan VC2 yang dibaca oleh sensor. Lalu VC2 dan sinyal U masuk ke observer. Observer mengestimasi keempat state dan mengirimkan balik ke LQR. Loop ini berjalan terus sampai VC2 stabil di 48 volt. Untuk skopnya itu ada skop VC2, skop kendali, dan skop absolut. Skop absolut ini yang menunjukkan untuk kenaikan dari 48 volt itu. Berikut merupakan skop VC2-nya. 4 garis mewakili 4 state IL1, IL2, VC2, dan VC1 dan VC2. Semua state berosilasi di awal, lalu meredam ke 0. Lonjakan awal besar karena observer mulai estimasi dari 0. Dan kemudian setelah observer converger, semua state itu telah stabil. Untuk aspek MATLAB dan Simulink ini menghasilkan nilai yang sama. Kemudian untuk RMS deviasi tegangan keluarannya itu dihitung sebagai berikut dengan reduksi dengan rumus 0,2186 minus 0,0490 dibagi dengan 0,2186 kali 100% dan menghasilkan reduksi 78%. Lanjut untuk hasil skop kendalinya sebagai berikut. Skop kendali menampilkan sinyal duty cycle U minus Kx dari LQR dengan puncak awal itu mencapai 0, sekitar 0,02 dari 2% perubahan duty cycle. LQR bekerja dengan keras di awal untuk menstabilkan setelah 25 ms, maka sinyal akan mendekati 0. Artinya sistem sudah stabil dan kontroler tidak perlu bekerja dengan keras lagi. Berikut merupakan hasil simulasi tegangan keluaran VC2 yang menampilkan tegangan keluaran absolut VC2 hasil simulasi Simulink. Grafik ini diperoleh dengan menjumlahkan perturbasi VC2 dengan nilai nominal 48 volt dengan tegangan awal berada di 48,5 volt. Karena kondisi awal sistem diberi deviasi 0,5 volt dari titik kerja. Sistem kemudian berosilasi di sekitar 48 volt dengan amplitudo kurang dari 0,2 volt. Kesimpulannya, LQR menstabilkan sistem non-minimum phase, bekerja pada pole bukan zero. Observer mengestimasi 4 state dari satu sensor. Selanjutnya, MATLAB dan Simulink itu konsisten. Selanjutnya, saya akan menunjukkan simulasi di MATLAB dan Simulink. Berikut merupakan untuk yang MATLAB Simulink-nya, untuk strip MATLAB-nya. Setelah di-run, maka akan menghasilkan grafik perancangan LQR dengan observan luar burger pada DC-DC quadratic boost converter. Dan untuk tegangan absolut VC2-nya itu, untuk tegangan keluaran absolutnya sebagai berikut. Dan untuk kenaikan tegangannya dari dengan tegangan mulai 0, dengan V mulai dari 0 hingga sesuai targetnya 48 volt di rentang segini.
Lalu untuk Simulink yang saya tunjukkan ini yang sesuai dengan yang di PowerPoint tadi, dari segi plan-nya ini, nilai hasil dari plan ini juga diperoleh dari perhitungan dari slide 8 ini, dari matriks A hingga matriks B. Lalu untuk yang observer ini, dari nilai Lops EG4 ini diperoleh juga dari perhitungan MATLAB pada bagian ini. Lalu juga pada setelah dihitung tadi dari slide presentasi, yaitu pada slide observer Lone Burger ini, dari penempatan all observer. Selanjutnya, untuk hasil grafiknya yang sudah saya jelaskan di PowerPoint tadi, hasilnya sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaaf.